Adakah eh, yang membuktikan kalau Yesus itu nggak disalib, Bang? Yang membuktikan Yesus tidak disalib. Kan definisinya sekarang katanya ada Hmm, pengganti Nabi Isa katanya, tapi hmm, umat hmm. Kristiani nggak percaya Oh, kalau itu hmm, bukan Nabi Isa, Bang, katanya. hmm. Iya, buktinya murid-muridnya sendiri yang membuktikan itu. Oh, Yesus tidak disalib. Iya, tapi kan kitab Islam juga kan belum ada menyatakan kalau bahwasanya itu memang Hmm. bukan Nabi Isa yang disalib itu, Bang. Kan sampai sekarang kita belum mengenal juga siapa yang disalib itu sebenarnya. Iya, tapi yang jelas bukan Nabi Isa kan? Kan Al-Quran dia Iya, mengatakan. Bang, maksudnya biar lebih dipertegas Hmm, lagi. iya. Hmm, Bukti bahwa bahwa Yesus tidak disalib. Lukas 24, nomor 36, 37, 38, 39, 40 dan seterusnya. Ketika kemudian Yesus ya muncul di tengah-tengah muridnya, "Shalom alaikum," kata Yesus. Muridnya langsung kaget. Muridnya kaget. Loh, ini kok katanya dia sudah disalib, katanya dia udah mati. Kok dia ada di sini? Murid-muridnya kaget dan menyangka mereka melihat hantu. Nah, apakah prosesnya sampai di situ? Enggak. Kenapa murid-muridnya ini menyangka melihat hantu? Karena pada saat proses penangkapan, murid semuanya lari meninggalkan Yesus. Markus 14 nomor 50. Semua murid lari meninggalkan Yesus. 52, 51, 52 dan seterusnya. Semua murid. Berarti mereka tidak tahu kemudian kalau Yesus itu matikah dia atau Yesus itu masih hidupkah dia, tapi mereka mendengarkan desas-desus bahwa guru mereka telah disalibkan, guru mereka itu telah mati. Tapi kok tiba-tiba muncul di hari Minggu itu, padahal kan hari Jumat ditangkap. Kok dia sudah mati kan? Jumat, Sabtu, kan udah mati dia. Kok tiba-tiba muncul, "Assalamualaikum," kata Yesus. Muridnya langsung mengatakan, hantu ini kayaknya. Ya kan? Mereka semua mendengarkan itu kaget, keheranan dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 37. Artinya ketika murid-muridnya ketakutan dan terheran-heran, Yesus juga ikut terheran. Apa kata Yesus kemudian? Loh, ada apa dengan kalian? Aku ini gurumu. Aku ini Yesus. Kalau kalian tidak percaya, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Aku sendirilah ini. Sentuhlah aku, rabalah aku, lihatlah. Karena hantu yang kalian takutkan itu tidak mungkin memiliki daging dan tulang. Sedangkan aku, sambil Yesus membentangkan tangannya kan, sedangkan aku, ini loh tanganku, ini loh kakiku. Berarti Yesus tidak disalib. Ini loh. Nah, terus muridnya masih terheran-heran. Apa kata Yesus kemudian di data nomor 41-nya? 42, Yesus mengatakan begini. Adakah di antara kalian yang memiliki makanan? Ah, muridnya memberikan Yesus apa? Ikan goreng dan sedikit madu. Coba, ini Yesus diberi ikan goreng untuk membuktikan dia hantu atau membuktikan dirinya bukan hantu atau membuktikan dirinya Tuhan. Membuktikan Tuhan dirinya tuh bukan Tuhan, Bang Suma. Nah, membuktikan dirinya bukan Tuhan. Berarti Ya, ketika dia makan ikan goreng, membuktikan dirinya tidaklah ya hantu mati. alias bukan mayat yang bangkit. Betul, betul itu. Masuk akal itu, Gitu. logikamu bagus itu. Jadi yang Jadi murid, disalib itu siapa, Bang? ah, Ya bisa aja. oh yang disalib itu adalah pengkhianat. Amsal 21 nomor 18. Orang balik. jujur diselamat. Ya, Amsal 21:18. Terbalik ya? Oh, betul 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 betul. Oke. Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Pengkhianat dipakai tebusan bagi orang yang benar.
Saya bertanya, di antara Yesus dan Yudas, siapa yang berkhianat? Yudas lah. Berarti yang disalib? Ya mungkin Yudas, kita nggak tahu karena kita nggak hadir di saat itu. Alhamdulillah. Begitu juga yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 29 nomor 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus telah mati, tapi Nah, Paulus itu udah lain mengatakan cerita hidup. kalau di kisah para rasul Bang Suma. Dia anti kita para rasul dia. Udah anti. Iya, lah iya, itu. enggak, maksudnya Kisah Para Rasul, enggak, kita netral aja. Kisah Para Rasul itu artinya cerita-cerita tentang Iya. utusan-utusan, kan gitu ya. Iya, Nah, betul. sekarang hasil penyelidikan daripada Lukas menceritakan pada saat itu orang-orang Yahudi berselisih paham. Ada yang mengatakan Yesus masih hidup, ada juga yang mengatakan masih mati. Masih sudah mati, ada yang mengatakan masih hidup. Artinya, benarlah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 157 bahwa orang-orang yang menyalibkan Yesus yang ada pada saat itu, mereka berselisih paham, mereka ragu tentang siapa yang mereka bunuh, apakah itu Nabi Isa atau bukan. Nah, sekarang supaya kita tahu, karena itu adalah cerita yang terjadi 2000 tahun yang lalu, siapa penulis yang mendekati TKP, siapa penulis yang mendekati tempat kejadian, maka penulisnya bukan Al-Quran, karena Al-Quran dituliskan 600 tahun. Tetapi sumbernya adalah yang menyaksikan. Tapi yang dihasilkan dari penyelidikan menerangkan dengan sangat jelas bahwasanya di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesus menggunakan kain lenan. Pada saat penangkapan, ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan, lolos lari, melarikan diri. Berarti ada yang lolos dari penangkapan, yaitu seorang laki-laki yang menggunakan kain lenan. Cek per cek, yang menggunakan kain lenan sebelum penyaliban adalah Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 13 nomor 4. Di mana tertulis bahwa yang lolos itu adalah menggunakan kain lenan? Di dalam Markus 14 nomor 52. Coba. Jadi kalau Al-Quran mengatakan Isa diselamatkan dan digantikan oleh orang lain, itu betul. Karena memang Yesus menggunakan kain lenan dan dia lolos. Lalu siapa yang kemudian disalibkan ini? Kan tadi sudah dikatakan di dalam Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 8. Orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang benar. Pengkhianat dipakai sebagai tebusan orang yang jujur. Nah, siapa yang berkhianat? Antara Yesus dengan Yudas. Itulah yang disalib. Di dalam Ulangan 21 nomor 23, orang yang digantung, dihukum, digantung di atas salib atau pohon karena melanggar perintah-perintah Tuhan, orang itu adalah orang yang dikutuk. Karena dia melanggar. Dia menerima upah. Dia menerima suap dari perbuatannya. Ulangan 21 nomor 23. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, Yesus juga mengatakan, terkutuklah, celakalah orang yang karena dia anak manusia diserahkan. Anak manusia memang harus pergi, tetapi yang berkhianat kepada dia adalah orang yang celaka. Itu kata Yesus. Berarti kena dua-duanya, ketiga-tiganya. Tuhan mengatakan celaka, Paulus mengatakan celaka, Yesus juga mengatakan celaka. Mereka oknum yang ditunjuk sebagai celaka ini adalah orang yang kena kutuk. Nah, sekarang yang celaka ini menurut kitabnya orang Yahudi adalah orang yang menerima suap, adalah orang yang berkhianat, ada orang yang fasik. Siapa di antara Yesus dan Yudas yang fasik, yang berkhianat? Yudas lah. Yudas. Nah, terima kasih Bang Juma. Soalnya Iya. biar saya jelaskan, karena keluarga masih banyak juga yang Kristen, yang manusia-manusia bodoh tuh. Belum mau masuk Masya Islam. Keluarga masih banyak yang Syukran, Kristen Dr. soalnya Bang Johan. Juma. Iya. Kasih Mazmur Ahi, Mazmur 91 ayat 8 Ahi. Iya. Nah, itu kalau Mazmur 98 itu lebih kena lagi ketika Yesus dicobai. Kan orang-orang Kristen itu percaya Yesus itu anak ilah. Wahai Yesus, jika engkau adalah anak ilah, anak Tuhan, maka jatuhkanlah dirimu ke bawah.